bagaimana sih eksaminasi puitis terhadap fenomena migrasi dari sebuah intelektual guru. Yang kita gagas adalah sebuah komedi tragis tentang pendidikan. Kita akan memahami dulu tentang distribusi guru, yaitu studi kasus dari sebuah teori gravitasi kesejahteraan. Secara ontologis, keberadaan guru itu sebenarnya berkualitas ya di Indonesia, yang nampaknya mematuhi hukum fisika yang baru, namanya hukum gravitasi kesejahteraan. Hukum ini juga menyatakan bahwa kompetensi, sertifikasi, tunjangan, dan lain-lain itu cenderung menarik subjek bagi guru utamanya secara proporsional ke pusat massa ekonomi dan juga fasilitas yang paling padat, yakni wilayah perkotaan yang telah overdosis dari sumber daya. Nah, namun ironisnya di daerah 3D, terdepan, terluar, tertinggal, medan magnet kesejahteraan itu sangatlah lemah. Kenapa? Sebab guru-guru di sana yang sejatinya adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ya, dengan tunjangannya tak kalah tanpa tanda, nyaris tidak ada, justru sering dijadikan sebagai spesimen uji ketahanan mental dan finansial. Masya Allah. Oleh siapa? Spesimen uji ketahanan mental dan finansial oleh sistem. Sistemnya siapa? Ya pemerintah dong. Kenapa? Ya akibatnya wilayah pedalaman bukan lagi kekurangan guru, melainkan kekurangan guru yang mau ngajar tanpa harus menjual sawah warisan. Kan lucu juga ya. Kemudian kita menyadari kepada analisis subjek, yaitu kompetensi sebuah peningkatan yang eksklusif. Nah, program peningkatan kompetensi guru itu seperti diklat, pelatihan, seminar, itu adalah sebuah ritual tahunan yang sangat penting bagi saya. Saya juga seorang guru nih, seorang dosen ya, pada sebuah lembaga. Namun ritual ini seringkali hanya menghasilkan ya efek kupu-kupu, seminar ber-AC seperti itulah. Salah satunya contoh nih ya kita sampaikan. Satu, guru yang sudah pintar menjadi sedikit lebih pintar. Kedua, guru yang lokasinya dekat balai diklat menjadi langganan selfie di depan banner pelatihan. Kemudian ketiga, guru di daerah terpencil mendapat kiriman PowerPoint basi via WhatsApp jika sinyalnya mengizinkan, yang kemudian mereka gunakan untuk mengajar anak-anak yang belum pernah melihat wifi. Wifi dilihat, susah kan? Penguasaan literasi digital, mungkin yang sangat mendesak. Solusi yang diberikan adalah ya guru harus mengintegrasikan teknologi, yang mana instruksi yang brilian, terutama untuk guru terutama untuk guru yang listrik di sekolahnya hanya menyala nih saat ada kunjungan dinas dan akses internetnya secepat siput berjalan mundur di atas lumpur. Krisis lagi adalah masalah tunjangan dan kontrak pahlawan honor. Nah, kisah honorer ini adalah epik sekali nih, kemartiran yang paling mengharukan. Mereka adalah pilar pendidikan nasional yang dibayar dengan upah yang nyaris etnis untuk membeli sebungkus mie instan sego Indomie. Sementara pemerintah dan birokrat berdebat tentang anggaran triliunan, gaji honorer yang seringkali dibayarkan 2 bulan sekali. Ya, itu pun dari dana operasional sekolah yang juga pas-pasan. Ini ada strategi ekonomi yang cerdas, memaksimalkan pengorbanan personal demi efisiensi fiskal. Logika yang bekerja nih, jika guru itu terlalu sejahtera, mereka mungkin lupa jasanya menjadi pahlawan yang harus berjuang. Nah, Anda mau nggak seperti itu? Atau kita semua tidak mau seperti itu kan? Kemudian solusinya apa sih kira-kira? Solusi yang superlatif menurut saya nih ya, yang ilmu keguruannya kurang bagus lah, strateginya kurang asik lah. Menurut saya nih ya, solusi superlatif itu ketika revolusi satiristik itu untuk kualitas guru itu seperti ini nih. Yang saya katakan komedi tragis, ya diperlukan intervensi drastis yang memang menantang akal sehat, namun ya setidaknya ya harus efektif lah. Seperti contoh nih, fokus masalah. Kalau masalah distribusi guru nih, gimana solusi satiristiknya? Kalau distribusi guru menjadi masalah, maka saya akan bikin seperti ini. Kebijakan guru dipaksa kaya di daerah 3T. Nih, gaji pokok guru PNS atau PTKK di daerah terpencil tanpa sinyal, tanpa air bersih harus dinaikkan 300% dari gaji di Jakarta. Keren tuh. Kemudian kedua, peningkatan kompetensi. Nih, kalau satirinya begini nih.
program pelatihan imersif wajib tinggal. Pelatihan kompetensi terutama digital harus diselenggarakan di tempat yang benar-benar membutuhkan. Misalnya nih di sekolah pedalaman yang hanya punya satu komputer saja. Tuh Pak Prabowo dengerin ya. Kemudian kesejahteraan honorer nih. Kemudian ada kesejahteraan honorer. Mandat gaji honorer harus sama dengan UMP provinsi plus 10% nih. Dengan apa? Dengan pendanaan langsung dari APBN, bukan dari dana pos yang selalu seret. Tahu nggak seret? Ya kayak kita makan nasi nggak ada air, sakitnya minta ampun. Kemudian infrastruktur. Nah, infrastruktur ini kita dengan cara satirnya bagaimana? Sertifikat kompetensi digital, dikonversi menjadi kuota internet dan laptop. Tuh baru bagus Pak. Nih. Dengerin nih Pak ya, kalau denger nih Pak, daripada kita cuma dapat sertifikat Pak, kertas, nyimpen-nyimpenin kertas, baik-baikin kertas, foto dan lain-lain. Pak, dikonversi aja Pak jadi kuota internet dan laptop, daripada memberikan sertifikat kertas. Setiap pelatihan digital harus menghasilkan reward berupa perangkat keras dan layak dengan akses internet yang stabil gratis selama 2 tahun. Itu Pak yang dibutuhkan Irian Jaya, itu yang dibutuhkan daerah-daerah terpencil Pak. Semua insya Allah pasti akan bagus nih. Intinya Pak, jika kita ingin kualitas guru merata, kita harus berhenti memuja pengorbanan dan mulai membayar profesionalisme. Pendidikan yang berkualitas bukanlah amal, melainkan investasi strategis sebuah bangsa.